Para bapak dan ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pesta perjamuan merupakan kesempatan baik untuk mempererat hubungan akrab antara kita. Maka sangatlah mengecewakan bila pada pesta itu kita duduk berdekatan dengan orang yang tidak kita sukai. Panggilan orang untuk hidup bersatu dengan Tuhan dan berbahagia pada akhir zaman kerap kali dalam kitab suci dilukiskan dengan pesta raya atau pesta perkawinan. Hari ini juga kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari bacaan pertama juga tentang pesta, bacaan kedua juga tentang tuan rumah mengundang tamunya, sedangkan bacaan Injil yaitu juga tentang Tuhan menggambarkan perjamuan itu adalah pesta perkawinan putranya. Sekarang kita juga bertanya pada diri kita sendiri dan merenungkan dalam pertemuan perjamuan kudus ini, apakah kita juga termasuk orang-orang yang diundang, termasuk orang-orang yang betul-betul karena punya undangan itu, atau dengan keikhlasan, atau juga dengan perhatian sungguh kehadiran kita dalam Ekaristi ini juga merupakan undangan Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menantikan kami dan siap sedia untuk memberikan tempat kepada kami masing-masing, baik dalam perjamuan pendahuluan di dunia ini, maupun perjamuan yang sebenarnya di surga kelak. Semoga kami jangan sampai acuh tak acuh, melainkan senantiasa mempersiapkan diri sepantas mungkin untuk kehormatan sebesar itu. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para bapak dan ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebenarnya ini kalau Injil yang panjang, ini ada tambahannya lagi, yaitu dipanggil juga ketika itu ditanya, ketika raja itu masuk dan bertemu dengan para tamu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia bertanya kepadanya, "Hai saudara, bagaimana saudara masuk ke mari tanpa mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu raja itu berkata kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikitlah yang dipilih." Ini semakin mempertanyakan kembali sebetulnya Injil kita aneh. Sudah undang, nggak ada yang mau datang, panggil kemana-mana, lalu selanjutnya akhirnya dipanggil dan orang pasti tidak siap pakaian pesta. Lalu ketika datang, lalu dihukum juga. Nanti kalau orang langsung menangkap, wah Allah atau perjamuan itu tidak bagus dan tidak baik untuk men-screening orang. Itu kalau pandangan kita biasa. Tapi sesungguhnya justru disinilah Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih, luar biasa kitab suci kita yang penuh dan mendalam dengan sesuatu yang kita sebenarnya bisa mengenal karena kita dekat dengan Allah dan tahu. Yang kemarin saya sampaikan juga ada banyak sekali contoh yang kayaknya ini tidak manusiawi tetapi betul-betul yang ilahi. Sama dengan sekarang ini, masa kerajaan Allah atau surga itu disamakan dengan semacam pesta perkawinan anak?
Maaf, ini kalau hanya standar kita nggak mengenal Allah, nggak pernah baca kitab suci, tidak mengenal yang disebut dengan pengenalan dengan Kristus, Kristiani, nggak akan pernah nangkep. Apalagi sampai Allah kok punya anak, udah pikirannya ya hanya segitu, pikirannya pendek sekali. Nah, kita tidak, di sini justru mau menjelaskan kembali dengan pesta perkawinan anak sebagai perumpamaan. Bisa jadi juga nanti dalam perjamuan Ekaristi ini menggambarkan, atau juga nanti ketika semua orang harus dipanggil menuju kepada Allah. Allah menyediakan semuanya, perjamuan Tuhan. Nah, maka ini akan berbicara dengan juga mengenai masalah undangan. Nanti di sini tidak kelihatan lagi yang diundang dengan tidak diundang, sama saja, yang berpakaian pesta atau tidak itu yang menjadi intinya. Dan juga yang bertobat atau juga yang jahat dan baik nanti tidak akan menjadi permasalahan ketika undangan Tuhan menuju kepada kita. Gak ada masalah. Orang jahat kalau bertobat, atau juga yang disebut juga dengan kalau orang yang tadinya tidak berpakaian pesta lalu juga berganti pakaian pesta, lain soal. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang namanya undangan biasanya, undangan itu adalah sesuatu yang kita kenal. Kalau orang mau mengundang orang pasti yang kita kenal, yang dekat, yang menyenangkan, atau ini adalah tempat yang bersuka cita, dan pasti tidak menuntut kalau namanya diundang, kecuali kita bayar. Mau konser apa dan sebagainya kita bayar. Kalau jelek, nggak puas dengan kita marah. Ini tidak, gratis, cuma-cuma diberi. Jadi kalau Allah sudah mengundang, itu tawaran keselamatan baik sekali. Tawaran sesuatu yang diperkenalkan dengan Tuhan. Dan tidak cari untung rugi. Namanya undangan, tidak cari untung rugi. Dan dengan penuh kasih, dan biasanya yang diundang, pilihan. Bukan orang yang bermusuhan. Kita tahu kalau ada orang bermusuhan pasti nggak akan mau ngundang. Kalau ada bahagia, pesta dan sebagainya, atau musuh, atau yang jahat dan sebagainya, tapi yang perhatian. Kita dilihat dari situ saja, kalau Allah sampai mengundang kita, ini luar biasa. Tidak ada untung rugi, gratis, cuma-cuma. Mau atau tidak ke sana? Nanti menjadi suatu pertanyaan, undangan apa itu ya? Sekarang kan kita terbalik sekali undangan itu. Undangan sekarang malah untuk mencari untung rugi, bukan untuk mendoakan. Biasanya kalau ada yang menikah, ada yang sunatan, ada yang bersyukur dengan apa ulang tahun, yuk mengundang, yuk makan-makan, yuk pesta, yuk kita berbahagia gratis. Kalau sekarang enggak. Maaf, cari untung rugi. Kalau bisa nanti diundang dengan rasa hormat, jangan memberi karangan bunga, jangan dan sebagainya. Ya, kita sebetulnya nggak siap pesta itu. Dan pesta tidak harus sekali lagi juga untuk mengadakan selebih-lebihnya, semewah-mewahnya atau apa saja yang keberadaannya sebenarnya tidak baik. Maaf, kita tidak menyalahkan orang-orang miskin. Miskin kalau juga mengundang orang lain apa adanya, nggak usah diada-adakan. Nanti kalau diada-adakan akhirnya untung rugi. Saya dapat masukan berapa, sedangkan saya keluar berapa. Undangan yang paling terbaik adalah sebenarnya undangan tahbisan. Maka ini harus disyukuri nih para pastor, uskup segala. Tahbisan itu luar biasa, undangannya Tuhan yang membawa atau gereja yang mengundang, tetapi semua itu adalah kumpulan dan rasa kasih dari umat untuk berbagi sehingga betul-betul dirayakan pesta yang luar biasa. Makanya nih para pastor yang sudah ditabiskan, uskup juga harus banyak berterima kasih dengan Tuhan, terutama lewat kita umatnya semua. Ini perjamuan yang sangat bagus sekali. Perjamuan yang menyatukan, perjamuan yang benar-benar memberikan sesuatu, berbagi dan kelimpahan dan sebagainya. Saudara-saudara yang kita kasih dalam Kristus, ini yang bacaan pertama mau menekankan apa? Undangan perjamuan Tuhan itu di sini digarisbawahi sebetulnya
undangan nanti hidup kekal abadi, bisa jadi isinya soal kebahagiaan dan sukacita. Lalu juga tidak ada derita dan tidak ada mati lagi. Lalu juga surga ditawarkan. Ini yang luar biasa sebenarnya. Bacaan pertama sudah mengatakan itu. Tuhan pengen ngajak kita semua orang masuk surga, berbahagia denganku, hidup abadi. Tawaran ini diterima tidak? Bacaan kedua, Tuhan sebagai tuan rumahnya yang mengundang pemilik segalanya. Tuhan punya segalanya dan mengundang, dan akhirnya ayo kita berpesta. Biasanya harus jadi tuan rumah yang baik. Kalau ada orang datang dan sebagainya kita mengundang, apalagi menjadi tuan rumah yang baik. Tuhan menunjukkan tuan rumah yang baik betul. Lalu yang Injilnya di sini, pernikahan putranya digambarkan. Nanti kita bisa hubungkan apakah ini juga sama dengan perjamuan kudus, Ekaristi seperti ini. Saya tidak tahu, nanti kita juga berbicara untuk itu. Tapi karena perjamuan seperti ini kadang-kadang kita diundang saja nggak mau. Ada banyak orang nggak usah dan sebagainya, nanti ada banyak alasan dan seterusnya. Pernikahan putranya betul-betul, bahkan pekerjanya itu adalah putranya sendiri. Atau yang disebut juga dengan nanti para rasul dan juga para martir dan sebagainya, diutus. Tapi ini sekaligus putranya sendiri. Undangan ini apa ya? Mungkin bisa jadi adalah undangan orang-orang Yahudi yang ngerasa bangsa terpilih. Undangan ini juga bisa jadi orang-orang yang mengenal Kristus, yang kita semua dibaptis, yang Kristiani. Itu undangan kita punya. Tapi apakah nanti mau menggunakan undangan dari Tuhan itu? Ternyata tidak. Ada alasan, saya mengurus ladang, ini orang-orang yang sibuk, maaf, gak pernah ke gereja, gak pernah berdoa, gak pernah bersyukur pada Tuhan, pikirannya, saya hidup di dunia ini masih pengen hidup, cari duit terus, hidup terus, bahkan berbisnis luar biasa, kekayaannya melimpah, hanya pikirannya di situ, tidak pernah akan ditinggalkan. Dan yang paling ngeri adalah ketika orang tersebut berjuang mati-matian untuk kesejahteraan, kekayaan yang luar biasa, untuk prestise, untuk suatu kehidupan yang luar biasa dan juga populer dan hebat, berlimpah kekayaan itu, tetapi dia menggadaikan kesehatannya. Suatu saat diundang oleh Tuhan untuk mati. Ini bisa jadi seperti itu. Yang di ladang yang sudah sebetulnya dapat. Saya tuh ya sudah kenal Kristus. Saya harus menjalankan segala-galanya melalui Kristus. Mungkin berdoalah, ekaristilah, atau yang disebut juga dengan banyak undangan itu. Dan saya sibuk 1 jam dalam seminggu. Padahal Tuhan seluruh kehidupannya, seluruh kehidupan kita diingatkan terus, bahkan diberi terus, diperhatikan terus. 1 jam kita berdoa berdoa bukan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan tidak butuh itu. Tetapi kita juga berdoa sebenarnya untuk keselamatan kita sendiri, untuk kedekatan kita dengan Tuhan, untuk iman lebih mendalam lagi. Ini orang-orang ateis nih pada sok, yang gak pernah ke gereja, yang gak pernah ini dan sebagainya, hanya pikir otaknya untuk mencari duit. Padahal dia tidak tahu kapan dia akan dipanggil, kapan dia akan diundang. Dan benar yang di sini yang disebut dengan para martir. Bahkan di sini ada yang dikatakan, saya sedang berbisnis, saya sedang mengurus ladang saya, dan bahkan ada yang menolak. Ketika ada tawaran itu, kamu datang kenalkan Kristus dan sebagainya. Tidak, bunuh semua. Selesaikan oleh Allah marah. Pada saat itu juga, dan makanya ada santo santa, ada martir, ada beata beato dan sebagainya. Itu adalah sebenarnya utusan-utusan. Termasuk, maaf, kami semua ini, para umat Katolik ini yang memperkenalkan kepada orang lain untuk kenal dengan Kristus, itu adalah termasuk adalah para rasul, para imam. Siapapun juga kita semua yang memperkenalkan itu adalah
Tapi kalau sampai kita juga ditolak, dibunuh, bahkan disingkirkan, Tuhan akan marah sungguh. Ini sudah nolak betul-betul tentang undangannya. Lalu yang di persimpangan jalan gimana? Ini yang dimaksud persimpangan jalan, ternyata orang yang sudah punya undangan yang kenal Kristus, orang Yahudi yang katanya bangsa pilihan, tetap nggak mau datang, tetap nggak bisa mencapai keselamatan karena maunya sendiri. Yang di persimpangan jalan akhirnya semua orang yang tidak kenal Kristus, yang di jalan-jalan, yang siapa saja, bahkan di sini disebutkan ada orang jahat dan orang baik, nggak ada masalah. Kalau Tuhan sudah mau, kamu nanti diundang untuk kepada kerajaan Allah atau juga kepada surga, semuanya akan mati dan pasti ke sana. Mau tidak mau, jahat atau baik. Kalau baik ya sudah akan diterima, langsung menyenangkan pesta itu. Tetapi kalau yang jahat, bertobat atau tidak, mau mengenal Kristus atau tidak. Jadi siapa-siapa saja bisa jadi selamat. Kita yang kadang-kadang punya baptisan, kita punya kenal Kristus dekat, tapi kalau kita nggak melakukan sesuatu dan juga tidak mendekatkan diri pada Tuhan dan tidak membuktikan kasih Tuhan kepada sesama, kita termasuk orang-orang yang diundang tidak datang dengan alasan macam-macam. Tetapi orang-orang yang tidak kenal sama sekali akhirnya dipaksa diundang, dimatikan untuk menuju kepada Tuhan, mau nggak mau diundang. Tapi ketika terakhir dia mengatakan, ya saya percaya Tuhan Yesus, saya menjadi baik dan saya bertobat kalau saya jahat dan seterusnya, ya masuk surga dan berbahagia dalam perjamuan itu, tidak ada masalah. Lalu di persimpangan jalan semua orang diundang. Nah sekarang yang tidak pakai pakaian pesta, kita perlu tahu loh ya, kita mau tidak mau harus bertuhan loh ya. Kita harus tahu yang mau disebut dengan Tuhan itu ada, dan nanti kehidupan kekal itu ada, perjamuan surgawi ada. Kita mau tidak mau harus siap. Beriman tidak beriman, mau yang di luar, tidak kenal Kristus atau kenal Kristus, harus selalu siap. Siap itu artinya kita selalu harus menggunakan terus pakaian pesta itu. Pakaian pesta itu adalah kesesuaian antara hati kita yang sudah disergap oleh Allah, adalah kebaikan-kebaikan, perbuatan-perbuatan dan doa-doa itu. Mau nggak mau siap loh. Yang tidak berpakaian pesta ketemu siapapun, mau itu yang diundang, yang tidak diundang, yang mau datang tidak diundang, mau yang dipaksa di jalan atau di pasar-pasar, kamu nggak siap tetap akan dihukum. Maka mau tidak mau, saudara-saudara yang terkasih, ada kehidupan kekal, ada surga dan ada Tuhan. Terserah orang-orang yang tidak mempercayai dan sebagainya. Kita jangan gambling yang buruk. Gamblinglah yang baik. Seandainya kita sudah baik, kita sudah berdoa dan beriman kepada Tuhan, ternyata nggak ada surga, kematian itu ternyata nggak ada Yesus, ternyata nggak ada lain-lain dan sebagainya, kita nggak rugi kok. Kita sudah buat baik dan perhidupan di dunia ini menjadi baik. Seandainya begitu, gamblingnya tuh gitu. Daripada gambling, kita udah ngerasa nggak ada Tuhan dan surga, seenaknya, akhirnya ternyata ada surga dan ada Tuhan sungguh. Kalau dengan keimanan, kita tidak pantas karena kita tidak memakai pakaian pesta tersebut. Ini adalah orang-orang yang terus terang aja, yang saat-saat terakhir, yang anti Kristus, yang tidak bertobat, yang menolak sendiri kebenaran dan menolak sendiri kebaikan atau surga itu, dan menolak Kristus, dan maaf di sini digarisbawahi juga, yang tidak menghasilkan buah walaupun sudah memiliki undangan, walaupun sudah memiliki baptisan, walaupun sudah menjadi bangsa terpilih, tetapi tidak menghasilkan buah, percuma. Dan ini juga orang-orang yang tidak berpakaian pesta. Marilah saudara-saudara yang terkasih, kita merasa paling dicintai oleh Tuhan, dikenalkan Kristus, dikasih kesempatan untuk berdoa, di dalam perjamuan ini pun dikasih kesempatan untuk banyak hal. Marilah kita ajak orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan, buatlah suatu kebaikan dan sebagainya. Yang lain aja belum ada yang dikenal loh. Yang lain aja belum mungkin mau kenal Kristus, bahkan menolak, bahkan pikirannya cupet.
Tuhan kok punya anak, Tuhan kok 3, dan sebagainya. Kita tuh sudah kenal betul dengan Kristus, dan Kristus adalah putranya, ini adalah pesta nikah. Maka suatu saat kita bagikan kebanggaan kita bahwa kita memiliki khusus, bukan menjadi yang eksklusif, bukan menjadi yang paling, ini yang paling berbahaya adalah yang paling dipilih ngerasa, paling selamat, paling suci dan sebagainya. Dengan baptisan belum tentu kita bisa berpakaian pesta. Atau juga menanggapi panggilan Tuhan, menanggapi perjamuan, menanggapi pesta yang ditawarkan Tuhan. Di sini dikatakan juga, banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Maka kalau sudah ada yang dipilih, kita ini sedikit sebenarnya. Kita termasuk, jangan berpikir soal masih dipanggil. Kita ini sudah dipilih. Termasuk sekarang juga ada imam-imam yang sudah dipilih, dijaga, dihormati, lalu juga betul-betul untuk menjadi bersama, bukan diadu, bukan didukung, disayangi, jangan dihalangi, siapapun juga. Karena itu sedikit sekali yang dipilih untuk menuju atau bahkan untuk mengarahkan kita kepada Tuhan yang lebih dengan jelas lagi. Jadi yang tidak diundang sebenarnya ini adalah orang-orang bukan tidak diundang, dia menolak sendiri undangan itu dan tidak mau, ada yang membunuh dan sebagainya. Kita diundang sudah diterima, minimal baptisan, minimal perjamuan ini. Tetapi jangan menjadi yang tidak berbuah karena merasa, saya ini dapat undangan, saya ini sudah dibaptis, saya yang paling dipilih, saya yang paling selamat, kami bangsa yang paling selamat, kami yang paling suci, kami yang paling baik, kami yang paling dekat dengan Tuhan, kami yang paling cerdas. Inilah yang tidak menghasilkan buah, yang tidak berpakaian pesta juga. Mari kita yang sudah punya kesempatan dengan undangan tersebut, kita lakukan dengan sebaik-baiknya, dan kita bagikan juga undangan itu, mengajak kepada yang lain-lain untuk berbuat baik dan selamat menuju kepada Tuhan pada perjamuan pesta perkawinan Allah. Amin.